Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Fitria Dwi Rahmawati Putri dengan NIM C1C023022. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep memelihara harta dalam Islam, cara memperoleh dan menggunakan harta sesuai syariah, pengertian akad atau kontrak transaksi, transaksi yang dilarang dalam Islam, pengertian serta jenis-jenis riba dan prinsip sistem keuangan syariah serta instrumen keuangan syariah, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Dalam kehidupan manusia, harta dan kekayaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat ekonomi saja, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan digunakan dengan cara yang benar. Islam mengajarkan bahwa harta yang diperoleh harus dengan cara yang halal, dikelola secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap memperhatikan keadilan dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Selain itu, dalam kegiatan ekonomi, Islam juga dikenal dengan adanya istilah akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Islam juga melarang praktik yang mengandung unsur riba dan gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah dibangun berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, serta pembagian risiko antara pihak yang terlibat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai konsep memelihara harta kekayaan. Menurut Nur Hayati dan Wasilah, konsep ini bertujuan agar harta yang dimiliki manusia ini diperoleh dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga harta tersebut menjadi halal dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik yang mutlak dari seluruh kekayaan. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk bekerja, berdagang, dan berusaha dalam mencari harta, serta menghindari kebiasaan meminta-minta. Harta memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk menjalankan kewajiban agama seperti zakat, infak, haji, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Oleh karena itu, harta yang baik dalam Islam harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik serta bermanfaat. Pembahasan selanjutnya mengenai memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Menurut Harry, terdapat 6 ketentuan syariat yang mengatur cara memperoleh dan menggunakan harta dalam Islam. Yang pertama adalah pemanfaatan kekayaan, yaitu harta yang dimiliki harus digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia dan tidak hanya ditumpuk tanpa dimanfaatkan. Yang kedua adalah pembayaran zakat, di mana seseorang yang memiliki harta tertentu wajib mengeluarkan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Yang ketiga adalah penggunaan harta secara berfaedah, sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat. Yang keempat adalah penggunaan harta tanpa merugikan orang lain. Yang kelima adalah memiliki harta secara sah. Artinya, harta ini tidak diperoleh melalui cara yang curang, menipu, atau tindakan yang melanggar hukum. Yang terakhir adalah penggunaan harta secara berimbang, yaitu penggunaan harta yang dilakukan dengan tidak boros tetapi juga tidak terlalu kikir. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga mengenai akad kontrak atau transaksi, yang dimana dalam terminologi hukum Islam, akad merupakan hubungan antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh dua pihak yang bersepakat sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap suatu transaksi. Menurut Nur Hayati dan Wasilah, akad ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akad tabaru, yaitu akad yang tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan sebagai bentuk tolong-menolong seperti meminjam uang atau memberikan bantuan kepada orang lain. Yang kedua adalah akad tijarah, yaitu akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam kegiatan bisnis. Akad tijarah ini dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu natural uncertainty contract yang memiliki hasil tidak pasti karena adanya pembagian risiko. Dan yang kedua adalah natural centrality contract, yaitu kontrak yang hasilnya sudah ditentukan sejak awal. Kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai transaksi yang dilarang dalam Islam.
Dalam Islam terdapat beberapa transaksi yang dilarang. Yang pertama adalah transaksi yang dilarang karena sebab ahliyah, yaitu ketika seseorang tidak memiliki kecakapan yang cukup dari segi usia, kondisi fisik maupun pemikiran untuk melakukan transaksi secara sah, seperti transaksi yang dilakukan oleh anak kecil atau orang yang tidak mampu berpikir dengan baik. Yang kedua adalah transaksi yang melanggar prinsip tidak dizolimi dan tidak menzolimi. Artinya, transaksi ini harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak merugikan pihak lain. Contohnya seperti transaksi yang mengandung gharar atau ketidakjelasan. Yang ketiga adalah transaksi yang dilarang karena sighah akad, yaitu ketika akad tidak dilakukan secara jelas atau tidak ada kesepakatan yang benar antara kedua belah pihak. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai pengertian riba dan jenis-jenisnya. Riba merupakan bentuk pengambilan tambahan dalam transaksi baik dalam jual beli maupun dalam praktik pinjam-meminjam yang dilakukan secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, riba fadl, yaitu pertukaran barang sejenis dengan jumlah yang tidak sama, misalnya menukar emas dengan emas tetapi dengan jumlah yang berbeda. Yang kedua adalah riba nasyiah, yaitu tambahan yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman karena adanya penundaan waktu pembayaran. Yang ketiga adalah ribayat, yaitu riba yang timbul karena adanya penundaan dalam penyerahan barang yang dipertukarkan dalam suatu transaksi. Dan yang keempat adalah riba qadar, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Semua bentuk riba ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Selanjutnya mengenai prinsip keuangan syariah. Sistem keuangan syariah memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam kegiatan ekonomi. Prinsip tersebut antara lain bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bersifat universal sehingga dapat diterapkan oleh siapa saja, serta menekankan bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia hanya sebagai pengelola. Selain itu, sistem keuangan syariah juga menekankan nilai keadilan, transparansi, serta pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan secara adil dan seimbang. Pembahasan yang terakhir mengenai instrumen keuangan dalam syariah Islam. Dalam sistem keuangan syariah terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Instrumen tersebut antara lain mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Kemudian ada musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal untuk menjalankan suatu usaha. Selanjutnya yaitu murabahah, yaitu transaksi jual beli dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak. Selain itu terdapat akad ijarah, yaitu perjanjian sewa menyewa atas suatu barang atau jasa. Yang terakhir adalah suku, yaitu surat berharga atau obligasi yang menggunakan prinsip syariah. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini. Dalam Islam, manusia dianjurkan untuk mencari harta melalui cara yang halal serta menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Pengelolaan harta harus dilakukan secara sah, tidak merugikan orang lain, serta digunakan secara seimbang. Dalam kegiatan ekonomi, transaksi dilakukan melalui akad yang sah, baik akad tabaru maupun akad tijarah, dan harus terhindar dari transaksi yang dilarang seperti riba dan praktik yang merugikan. Melalui berbagai instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan suku, sistem keuangan syariah diharapkan mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Baiklah, itu dia pembahasan materi pada pertemuan kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.